Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di kelas geografi bersama Bu Desi. Ini pertemuan kedua kita di mata pelajaran geografi pokok bahasan tentang pengetahuan dasar peta. Nah, ini bagian keduanya atau part kedua, yaitu penginderaan jauh atau remote sensing. Tapi nanti sebelum kita bahas tentang penginderaan jauh, kita akan ulas sedikit tentang peta ya, karena mungkin yang kemarin kamu masih ada yang belum jelas dan harus dipertegas, maka nanti kita ulas sedikit bagian tentang peta. Oke, siapkan alat tulis, pensil atau pena dan bukumu supaya apa yang ibu jelaskan nanti kamu bisa catat dan tidak lupa. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya apa yang kita pelajari nanti cepat pahamnya. Oke, mari kita mulai. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita. Pengetahuan dasar peta bagian kedua. Oke, minggu lalu kita sudah bahas peta, definisinya, fungsi, unsur, dan jenis-jenis. Sekarang kita akan membahas tentang proyeksi peta dan penginderaan jauh. Nanti di penginderaan jauh kita mulai dengan definisi, kemudian komponen, jenis-jenis citra penginderaan, dan interpretasi citra. Oke, siap untuk belajar tentang pengetahuan dasar pemetaan bagian kedua ya. Nah, ini dia yang ibu maksudkan. Biasanya di dalam mempelajari tentang peta, guru pun pasti menugaskan untuk membuat peta atau menggambar peta. Nah, seperti inilah peta yang biasa kamu buat itu. Bagaimana menurutmu? Sudah benar atau belum? Oke, mari kita lihat apa kesalahan pada peta yang biasa kamu buat seperti ini. Pertama, oke, ini punya judul bagus ya, tapi selebihnya banyak kekurangan dan kesalahan. Oke, petanya tidak ada garis tepi, lettering atau tulisannya tidak benar ya. Nah, pewarnaan, warnanya juga tidak tepat. Kalau ini dimaksudkan sebagai peta umum, sangat-sangat tidak jelas. Oke, ini bagus, sudah punya orientasi atau arah mata angin. Nah, apalagi kekurangannya? Tidak punya simbol apa-apa selain warna. Ya, tidak punya legenda atau kumpulan simbol. Oke, tidak ada sumber pembuat peta. Ya, tidak ada tahun pembuatan, tidak ada garis astronomisnya untuk menjelaskan posisi wilayah yang dipetakan. Ya, tidak ada skala. Oh, banyak sekali. Ya, di samping itu semua jelas-jelas peta ini sangat useless, tidak berguna. Ya, tidak menginformasikan data apa-apa. Tidak ada kepenjelasan apapun yang kita bisa dapat dari peta seperti ini. Kenapa? Nah, nanti akan kita bahas ya, bahwa untuk menghasilkan sebuah peta itu syaratnya haruslah ya. Nanti habis ini kita bahas syarat-syarat sebuah peta yang layak dan yang pantas itu seperti apa. Lanjutkan. Tadi yang seperti ibu bilang, syarat sebuah peta yang baik itu pertama ya, harus confirm. Apa itu confirm? Bentuk peta itu menyesuaikan dengan bentuk daerah yang sebenarnya atau wilayah yang sebenarnya. Nah, tadi kan tidak membentuk seperti wilayah yang sebenarnya ya, bentuknya tidak karu-karuan, malah sama sekali nggak confirm ya. Oke, yang kedua, peta itu harus equidistant. Equidistant, jarak antar daerah dalam peta menyesuaikan dengan jarak antar daerah yang sebenarnya. Nah, bisa seperti itu dari mana? Antara lain karena adanya skala ya. Nah, itu skalanya saja tidak ada. Bagaimana kita tahu bahwa jarak di peta itu sama dengan yang sebenarnya ya? Misalnya jarak Jakarta dengan Batam. Ih, kita Jakartanya di mana, Batamnya di mana juga nggak kelihatan tadi ya. Oke. Yang ketiga, syaratnya peta itu harus
ekuivalen, ya. Apa ekuivalen? Ekuivalen adalah luas daerah di dalam peta itu menyesuaikan dengan luas daerah yang sebenarnya, ya. Berapa kali berapa kilometer persegi begitu, ya. Nah, itu bagaimana kita tahu? Antara lain karena pakai skala. Nah, tadi tidak ada skala, maka peta itu juga tidak ekuivalen. Jadi ketiga-tiga syarat di dalam peta itu tidak ada dalam peta yang biasa kamu buat itu, ya. Karena syarat peta itu harus ada 3 ini, ya: confirm, equidistant, equivalent. Jelas? Nah, silakan dicatat conform itu apa, equidistant itu apa, equivalent itu bagaimana. Nah, masalahnya bagaimana cara kita supaya mendapatkan peta yang memenuhi syarat ketiga-tiga ini? Nah, itulah perlu adanya proyeksi peta. Apa itu proyeksi peta? Mari kita lanjut. Bumi kita bulat. Ketika dipetakan, bumi yang bulat itu harus dirubah menjadi datar, ya. Boleh dibilang bumi kita itu 3 dimensi, tetapi ketika dipetakan dia berubah menjadi 2 dimensi. Bagaimana caranya bentuk 3 dimensi itu dirubah menjadi 2 dimensi? Nah, itulah kesulitannya membuat peta. Tetapi ada cara atau ada metode untuk merubah bentuk yang bundar tadi, yang bulat tadi, ke bentuk yang datar. Nah, kamu bayangkan, bumi kita itu seperti sebuah bola. Untuk menjadikan datar, maka dia harus dibelah-belah seperti ini. Lihat, ya. Pada beberapa tempat tidak masalah ketika dibelah, ya. Untuk menjadi datar secara keseluruhan rumit. Contoh, ini di benua Antartika, di selatan bumi, ketika dibelah, dia tadi sedikit wilayahnya, ini berkembang menjadi paling besar dan paling lebar, ya. Padahal faktanya di bumi kita ini Antartika itu tidak lebih besar dari benua Australia, tetapi ketika dipetakan dia menjadi selebar peta atau selebar bumi. Nah, itu tidak adil atau tidak akurat gambarnya. Oleh karena itu kita membutuhkan proyeksi. Apa tadi proyeksi? Cara untuk memindahkan bentuk permukaan bumi dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Bagaimana cara itu? Ini dia. Sedikitnya ada 9 cara di dalam memindahkan atau merubah bentuk muka bumi yang bulat tadi ke dalam bidang datar, ya. Pertama, dengan seolah-olah membuat bumi yang bulat itu dilingkupi dengan kertas atau lembaran yang berbagai macam bentuk, kemudian difotokopi atau disenter, maka hasil bayangannya itulah yang akan menjadi peta, ya. Nah, karena permukaan bumi kita tuh luas, tidak semuanya bisa dilakukan digambar dengan satu cara, maka caranya berbagai macam, ya. Pertama, dengan jenis proyeksi azimutal. Apa sih azimutal? Yaitu dengan membuat seolah-olah ada bidang datar, misalnya kertas, yang langsung menyentuh atau menempel kutub-kutub bumi atau sisi-sisi bumi secara langsung. Misalnya ini seolah-olah dibuat kertas menempel di kutub utara, menempel di khatulistiwa, menempel di wilayah condong atau wilayah lintang tinggi atau daerah miring, ya. Kalau yang langsung menyentuh kutub itu disebut azimutal normal. Jika menyentuh khatulistiwa namanya azimutal transversal, ya. Menyentuh daerah bidang miring maka disebut azimutal miring. Nah, atau dengan cara dibuat seolah-olah mengerucut, ya, dengan kerucut bayangan tadi. Nah, dikerucutilah, ditudungilah permukaan bumi itu seperti ini dari arah kutub, disebut kerucut normal. Nah, seperti ini yang paling bagus digambarkannya adalah wilayah lintang tengah, ya. Misalnya Eropa dan Amerika, Jepang. Nah, itu paling bagus digambarkan dengan kerucut normal.
ya. Kita masuk ke pengertian penginderaan jauh. Oke, penginderaan jauh itu apa sih? Ada banyak ahli yang mengemukakan definisi atau pengertian mereka masing-masing. Namun Ibu melihat yang paling lengkap atau paling komplit memberikan pengertian adalah dua orang ahli, yaitu Lailsan dan Kiefer. Nah, mereka berdua menyimpulkan bahwa penginderaan jauh itu adalah ilmu dan seni. Seni apa, ilmu apa? Yaitu untuk memperoleh informasi. Informasi apa? Informasi tentang suatu objek, suatu daerah, atau suatu fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantara tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Baik, dari pengertian itu bisa kita ambil kesimpulan, ya. Kalau Ibu menyimpulkan, penginderaan jauh itu adalah suatu teknologi, ya. Teknologi untuk apa? Teknologi dalam memperoleh informasi tentang apa? Tentang fenomena atau gejala alam atau suatu objek yang ada di alam dengan menggunakan sensor, ya, tanpa menyentuh atau mendatangi langsung objek tersebut. Nah, kamu juga bisa mengungkapkan penginderaan jauh itu dengan pengertianmu, dengan kalimat dan bahasamu sendiri. Tapi yang jelas, penginderaan jauh adalah apa? Yaitu teknologi atau cara memperoleh informasi mengenai objek, fenomena,
dengan alat sensor tanpa menyentuh atau tanpa mendatangi objek tersebut. Cukup? Seperti peta, penginderaan jauh juga memiliki komponen yang membentuk suatu penginderaan. Ya, apa komponennya? Banyak, tapi dapat kita simpulkan seperti ini. Pertama, ada komponen energi. Ya, di sini adalah matahari. Kalau tidak ada matahari, malam misalnya, apa penginderaan jauh tidak bekerja? Bisa juga, tetapi dengan tenaga buatan. Jadi komponen utama adalah matahari sebagai tenaga aktif. Yang kedua, ada komponen atmosfer. Apa fungsinya atmosfer? Atmosfer sebagai pengantar gelombang cahaya yang dipancarkan oleh matahari. Nah, kemudian yang ketiga adalah objek. Apa saja objek? Semua yang di permukaan bumi. Ya, semua fenomena di permukaan bumi termasuk ya awan, ya, termasuk angin, suhu udara, semua pemukiman, jalan, tanah, rumput, hutan itu adalah objek dari penginderaan jauh. Yang keempat, sensor atau alat pengindra. Ya, biasanya ada dua macam. Ya, mungkin sekarang berkembang teknologi bertambah. Nah, yang jelas pertama ada sensor fotografik yang bekerja seperti sebuah kamera menangkap gambar ya dengan gelombang warna, dia menghasilkan foto. Sensor elektromagnetik yang bekerja dengan menyensor gelombang suhu misalnya atau temperatur, panas atau dingin, atau gelombang bunyi ya. Yang kelima, wahana. Nah, di sini wahana itu contohnya satelit. Wahana itu apa sih? Wahana itu kendaraan yang membawa, yang mengangkut alat sensor. Nah, di sini contohnya satelit. Selain satelit apalagi? Bisa jadi pesawat terbang, bisa jadi roket, helikopter, dan yang sekarang yang viral adalah drone, juga bisa menjadi wahana, yaitu kendaraan yang mengangkut atau membawa alat sensor. Terus yang ke berikutnya adalah perolehan data. Perolehan data bisa berupa citra atau gambar atau image. Nah, Ibu suka memasukkan tim yang menganalisa image itu juga masuk ke dalam komponen yang keenam, perolehan data, karena umumnya citra itu tidak bisa dibaca oleh orang awam ya, harus ada ahlinya, harus ada yang mengerti. Nah, yang ke-6, yang ke-7 yaitu pengguna. Siapa pengguna data? Bisa jadi pengambil keputusan, pemerintah, ahli yang akan memutuskan akan terjadi apa, akan dijadikan apa sumber data ini. Nah, ini dia. Jadi tidak ada yang baku ya, komponen penginderaan jauh itu apa saja. Nah, secara keseluruhan itulah yang Ibu sebutkan sebagai komponen penginderaan jauh. Pernah melihat gambar ini atau image ini? Inilah yang kita sebut sebagai citra. Ya, mungkin kamu pernah melihat ini di internet atau melihat di berita. Ini adalah gambar yang terkenal pada tahun 2016, yaitu peristiwa badai topan Matthew yang terkenal di Amerika Serikat ya. Nah, ini adalah citra yang dihasilkan dari alat sensor yang memantau atau mengambil suhu yang ada di permukaan bumi ya. Nah, orang awam tidak akan paham ini kecuali dijelaskan oleh yang ahli. Nah, menurut penjelasan ahli, nah citra ini adalah cikal bakal badai Matthew yang terjadi di Amerika. Jadi sebelum terjadi di Amerika, ya ini Amerika Serikat, ini negara bagian Florida, Louisiana, Carolina, sekitarnya.
Nah, sebelum terjadi topan itu di sini, ketika dia masih jauh, ada di Amerika Selatan bagian utara, Meksiko, Venezuela dan sekitarnya. Nah, ini sudah dipantau dengan penginderaan jauh, ya. Jadi yang dipantau itu suhunya. Ini yang merah-merah ini suhunya panas, ya. Ini nampak cikal bakal angin yang bergulung-gulung itu, yang berputar-putar itu di sini. Nah, ahlilah yang memantau, yang menerjemahkan atau menginterpretasikan citra ini. Jika ini adalah bibitnya badai, ya, cikal bakal badai. Kapan akan sampai di Amerika? Perlu interpretasi, kemana arah angin, berapa kecepatannya, suhu di sini sekarang sudah berapa hari lagi bisa sampai atau menyerang ke wilayah Amerika. Maka ketika itu dengan menggunakan penginderaan jauh, pengguna data dalam hal ini tentu pemerintah bisa mempersiapkan, oh ini badai masih jauh, dia akan sampai 2 atau 3 hari. Maka masyarakat, rakyat diperingatkan untuk segera mengantisipasi, ya, mengantisipasi kedatangan angin. Bagaimana? Ya, bersiap-siaplah berada di tempat persembunyian. Siapkanlah makanan untuk 2-3 hari ketika seandainya nanti badai ini datang, ya. Nah, itu salah satu kegunaan fungsinya penginderaan. Berikut ini adalah juga citra atau image penginderaan jauh yang viral pada tahun 2011, ya. Pada bulan Maret tahun 2011 terjadi tsunami besar yang melanda negara Jepang. Nah, salah satu penginderaan jauh, hasil penginderaan jauh yang dimanfaatkan adalah memantau daerah yang terdampak oleh tsunami. Ini gambar yang tersohor waktu itu, ya. Ini wilayah tempat reaktor nuklir Fukushima di Jepang. Nah, nampak kelihatan, ya, bangunan-bangunan itu sudah rusak, sudah roboh, walaupun sebagian kelihatannya masih utuh, tetapi di dalamnya, di sampingnya mungkin sudah berantakan. Nah, ini sebagian yang sudah berantakan, ya. Nah, kita bisa memantau di sini. Nah, ini hutan vegetasi berwarna gelap karena habis kena tsunami. Ini laut juga berwarna gelap karena kotor, karena lumpur. Ya, ini hasil image dari suatu penginderaan jauh, ya. Ini untuk apa ini? Untuk pemerintah tentu untuk memantau seberapa luas dan seberapa berat kerusakan yang ditimbulkan oleh tsunami tadi. Lanjut. Nah, ini juga sebuah image atau sebuah citra. Ini citra fotografi yang karena dihasilkan oleh alat sensor berupa sensor fotografi. Nah, ini disebut foto satelit karena wahana yang membawa alat itu adalah sebuah satelit. Ini juga image yang viral pada tahun 2004. Apa ini? Objek ini adalah kota Sabang yang ada di Aceh, ya. Kota Sabang yang gambar ini diambil tanggal 24 Desember 2004, yaitu 2 hari sebelum terjadinya tsunami, gempa dan tsunami besar di Aceh. Jadi ini kondisi situasi ketika kota itu masih utuh. Nampak ya? Ini jembatan, jalan masih mulus. Ini rumah-rumah masih tersusun rapi. Ya, ini atap-atap gedung masih kelihatan lengkap dan rapi, ya. Nah, ini ada sequel gambarnya yang muncul 2 hari kemudian setelah terjadinya tsunami. Image berikutnya atau citra berikutnya dari kota Sabang setelah terjadinya tsunami. Nampak kelihatan ini jembatannya putus, ini jalannya sudah memutih, ya. Ini yang tadinya gedung-gedung, rumah-rumah sudah nggak kelihatan, semua sudah hanyut tersapu oleh tsunami.
ya. Nah, jadi di situ tampak fungsi penginderaan jauh itu bisa dengan cepat menginformasikan kondisi dan situasi, terutama ketika terjadi bencana. Kelihatan seberapa luas wilayah yang terkena bencana dan seperti apa dampaknya. Hampir tidak ada lagi bangunan-bangunan yang masih utuh, ya. Nah, kelihatan di sini air lautnya menjadi hitam. Yang di sini tadi ada hutan bakau, ya, ada pepohonan sama sekali nggak kelihatan lagi, ya. Karena mengingat durasi untuk penayangan video ini supaya tidak terlalu panjang, Ibu sudahi sampai di situ. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi walaupun sedikit tentang penginderaan jauh ditambah dengan proyeksi peta tadi cukup memberi kamu pemahaman atau pengertian tentang pengetahuan dasar peta kita bagian yang kedua. Minggu depan kita masih ketemu lagi dengan interpretasi citra. Jadi citra sudah tahu tadi, ya, sudah dikenalkan beberapa contoh citra dan itu perlu diinterpretasi. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, dan part 3 termasuk di situ sistem informasi geografi. Oke, Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu lagi kita pada pertemuan